Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ilham. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan dua buah gaya vektor yang memiliki arah yang miring, kemudian tidak memiliki jarak sehingga momen dalam pengerjaan soal ini adalah 0 untuk momen x-nya. Baik, adapun pengerjaannya bisa dilihat di video ini. Baik, di sini dituliskan dua buah gaya yaitu P1 dan P2 yang arahnya kita bisa lihat P1 itu arahnya ke bawah kemudian menjorok ke sebelah kanan, dan yang P2 itu arahnya ke bawah juga kemudian menjorok ke sebelah kiri. Nah, perlu dipahami di sini untuk gaya itu umumnya jika dia dari atas ke bawah maka akan bernilai negatif, itu untuk sumbu Y. Dan apabila gaya itu bekerja dari kiri ke kanan maka dia akan bernilai positif untuk sumbu X-nya. Nah, di sini diumpamakan nilai P1 dan P2. Nah, P1 itu adalah 4 kN dan P2 itu adalah 3 kN. Nah, sudut yang terbentuk dari P1 itu adalah 30 derajat, kemudian sudut yang terbentuk di P2 itu adalah 45 derajat. Nah, perlu dipahami di sini untuk mencari gaya yang bekerja terhadap sumbu X atau sumbu Y itu harus memahami tentang rumus sinus kosinus ya. Jadi kita pahami di situ ada sudutnya terbentuk 30 derajat, ya kan? Nah, untuk mencari gaya terhadap sumbu X maka digunakan cos. Ingat cos. Jadi gaya itu seperti ini. Nah, ya, sudutnya di sini, maka untuk mencari nilai ini yang di sini maka itu menggunakan cos, dan yang di depannya sudut ini maka itu bernilai sin. Nah, seperti kita lihat di sini kita uraikan untuk x1. Nah, x1 di sini kita tuliskan dulu rumusnya yaitu P kemudian cos kemudian derajatnya cos 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, baik, kita dapatkan 2 akar 3 kN. Kemudian untuk Y1 itu adalah sin 4 dikali sin kemudian dikali sin 30 derajat yaitu setengah. Nah, dapat dihasilkan yaitu 2 kN. Kemudian lanjut ke X2. Nah, X2 di sini sama seperti X1 yaitu untuk mencari X terhadap sumbu X maka menggunakan cos, dan untuk mencari Y menggunakan sin. Nah, baik, kita dapatkan cos 45 itu sama dengan setengah akar 2 kemudian dikalikan mendapatkan hasil 1,5 akar 2. Kemudian Y2 itu 3 cos 3 sin 45. Nah, sin 45 itu sama yaitu setengah akar 2. Nah, kita hasilkan yaitu 1,5 akar 2. Nah, baik. Setelah mendapatkan nilai X dan Y, kemudian kita hitung sigma Rx. Nah, di sini kita jumlahkan. Perlu dipahami seperti yang kita ketahui bahwasanya P1 itu arahnya ke kanan maka dia positif, dan yang P2 itu arahnya ke kiri maka dia bernilai negatif. Berarti 2 akar 3 dikurangi 1,5 akar 2. Nah, begitu juga dengan Y. Nah, sigma Ry itu sama dengan Y1. Nah, Y1 itu kan ke bawah, arahnya gayanya P1 itu kan ke bawah. Kemudian gayanya P2 itu juga ke bawah. Nah, seperti kita ketahui, kalau gaya itu dari atas ke bawah maka dia bernilai negatif. Maka negatif ketemu negatif. Nah, seperti itu. Kita tuliskan hasil dari sigma Rx sama dengan 2 akar 3 dikurang 1,5 akar 2.
kita jumlahkan. Nah, ini biasanya menggunakan kalkulator ya. Nah, di sini saya memakai aplikasi Hyper Calculator Scientific. Bisa teman-teman download di Play Store. Nah, didapatkan 2,464. Nah, cukup diambil satu angka aja, 3,4, atau dibulatkan ya ada 3,5. Nah, baik. Kemudian 1,5 akar 2 kita cari, mendapatkan hasil 2,1 ya. Berarti 3,5 dikurang 2,1. Nah, sama dengan baik 3,5 dikurang 2,1 adalah hasilnya 1,4 kilonewton. Nah, baik, lanjut ke yang sigma RY. Nah, sigma RY ini Y1 itu didapatkan negatif 2, kemudian Y2 itu didapatkan 1,5 akar 2. Kita tuliskan rumusnya. Negatif 2 dikurang 2,1. Nah, berarti ditambahkan, jadi hasilnya 4,1 kilonewton. Berarti arahnya bertambah yaitu ke bawah. Jadi sigma RY sama dengan 4,1. Nah, terus bagaimana dengan besarannya? Baik, 1,4 dan 4,1 ini adalah letak koordinatnya. Letak koordinatnya berarti nilai X nya itu dari 0 yaitu 1,4, kemudian Y-nya itu adalah 4,1. Nah, jadi untuk pengerjaan soal seperti ini, teman-teman bisa asumsikan karena ini tidak ada jarak, diabaikan jarak X-nya, maka semuanya itu bisa kita himpun. Himpun gayanya pada satu titik tangkap, yaitu di tengah. Jadi mulainya di satu titik, kemudian kita jabarkan. Nah, lanjut untuk mencari besarannya seperti mencari resultan pada umumnya, yaitu R kuadrat kemudian dijumlahkan dengan nilai X sigma Lx kuadrat ditambah dengan sigma Ry kuadrat. Baik, kita jumlahkan dengan menggunakan kalkulator. Seperti itu. Jadi 1,96 kemudian ditambah 16,81. Hasilnya 18,7. Dari resultan gayanya adalah 4,3 kilonewton. Baik, untuk mencari sudutnya, sudut yang dibentuk dari resultan ini adalah rumusnya arcus tangan, kemudian Y dibagi X. Nah, Y-nya tadi kita dapatkan 4,1, kemudian dibagi dengan 1,4. Nah, caranya bisa teman-teman lihat di kalkulator yang saya gunakan, yaitu diaktifkan dulu di jerinya, kemudian shift, kemudian tangan, kemudian dimasukkan angkanya. Nah, seperti itu rumusnya. Atau langsung ditekan aja tangannya, kemudian nanti akan muncul arcus tangan. Nah, seperti itu. Nah, berarti sudut yang dibentuk adalah 70,9 derajat.
Nah, teman-teman bisa menggambarkannya di halaman selanjutnya, atau kita bisa lihat di sini, yaitu bisa digariskan saja garis contohnya. Kita lihat, jadi garis, kemudian kita umpamakan titik tangkap gayanya itu di 0 ya. Titik tangkap gayanya itu, nah kita gambarkan gaya P1 itu 30 derajat sudutnya, kemudian P2 itu 45 derajat sudutnya. Bisa lihat di sini sudut yang dibentuk itu kecenderungannya adalah bernilai positif, jadi dia di sebelah kanan. Nah, kita lihat koordinatnya tadi kan 4,1 di Y, kemudian X nya itu adalah 1,4. Nah, kita bisa kasih titik, nah seperti ini. Nah, misalnya kita tarik kayak biasa kan menggunakan penggaris ya. Nah, sudut yang dibentuk tadi adalah 70,9 derajat. Nah, jadi selesai. Tugas ini adalah tugas yang masih tergolong sederhana. Alasannya karena tidak ada momen X nya, karena jaraknya itu tidak diketahui, tidak disebutkan. Nah, karenanya hanya bisa digunakan memakai gaya-gaya yang rumus-rumus gaya yang berlaku saja, seperti yang sebutkan gaya tadi. Jadi rumus-rumus yang sederhana. Berbeda dengan ketika ada X-nya, jarak sumbu, jarak antara P1 dan P2. Nah, itu di video selanjutnya akan saya sampaikan. Terima kasih. Bye.